menggosokkan minyak, apalagi minyak yang digunakan minyak paras, kandungannya ratusan tanaman obat, energinya bagus. Kira-kira Anda punya waktu terhadap diri sendiri. Itu yang sering saya bilang, kenapa saya sudah sehat, makanan gini-gini, tapi sakit. Tapi kenapa ini ada koneksi dengan sendiri. Makanya saya selalu bilang, rutinlah balurkan minyak paras. Setiap hari sekali minimum. Supaya apa? Kecerdasan Anda di dalam diri Anda aktif. Dia tahu kapan bekerja, dia tahu kapan dia harus melindungi, dia tahu kapan harus tidur. Orang yang susah tidur itu kan dia tahu kapan tidur, dia tahu kapan bangun, dia tahu kapan lapar, dia tahu kapan haus, seperti itu. Kadang-kadang kalau kecerdasan sudah, kalau Bapak Ibu sadar tentang kecerdasan, ngerasa tubuh itu selalu apa? Memberi sinyal. Tubuh itu selalu memberi sinyal. Sinyal ini maksudnya kadang-kadang kalau kita sadar ya, sinyalnya apa? Sakit kepala sebelah kiri. Secara intuisi perasaan Anda mengatakan saya harus tidur gitu. Anda tahu. Tapi sekarang ruang kecerdasan manusia itu sangat berusaha dipangkas. Dipangkas karena era modern yang begitu luar biasa. Contohnya apa? Bapak Ibu kalau sakit kepala apa yang Anda lakukan sekarang? Apa yang Anda lakukan sekarang? Sakit kepala. Apa yang dilakukan? Kalau sakit kepala sekarang, minum obat. Panadol. Ya kan, minum obat. Kalau Anda sekarang diare, mendadak diare, apa yang Bapak Ibu lakukan? Minum obat untuk mampetin. Ya kan, untuk mampetin supaya tidak ini. Ya kan? Kalau Anda misalnya nyeri, sakit gigi, apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah, Anda minum obat, apalagi tanpa resep dokter, minum obat, itu membunuh kecerdasan tubuh kita. Sakit kepala, akhirnya hilang sakit kepala, minum obat. Kita tidak dikasih ruang bahwa hati kita, ternyata tubuh saya butuh istirahat. Dia sudah lupa. Ternyata Anda diare, Anda minum makanan terlalu asam, terlalu banyak cabai, Anda diare. Tapi Anda tidak mikir itu. Yang penting diare saya hilang sekarang, Anda salah minum makanan, Anda minum obat udah hilang. Kira-kira orang cerdas pun jadi bodoh ketika dikasih terus, disuapin terus sesuatu yang harusnya dia bisa beresin. Contoh sederhana, saya kasih gini. Bapak Ibu kan normal ini bisa jalan sekarang, ya kan? Anda bisa jalan ini normal. Kira-kira 1 tahun saja, 1 tahun atau 2 tahun saja, Bapak Ibu tidak boleh jalan. Wajib naik di kursi roda dan didorong oleh orang lain. Dorong, wajib naik kursi roda. Pokoknya nggak boleh turun dari kursi roda, jalan sedetik pun nggak boleh. Kira-kira setelah 2 tahun lagi Bapak Ibu bisa jalan nggak? Bisa nggak jalan normal setelah 2 tahun? Jalan sendiri. Karena sudah dikasih kursi yang hebat, bisa jalan sendiri kemana-mana. Nggak perlu pakai kaki lagi. Kira-kira setelah 2 tahun, Anda turun dari kursi yang ajaib itu, bisa diantar Anda kemana-mana. Setelah 2 tahun bisa jalan nggak pakai kaki Anda sendiri? Walaupun nggak bisa. Itu yang disebut dengan pasti nggak bisa, sulit berjalan. Itu yang disebut dengan kecerdasan yang tubuh manusia kita menurun sekarang. Itu turun kecerdasan kita. Karena kita dicekokin oleh obat-obatan, kecepatan, kita lupa sama diri sendiri, lupa membangun komunikasi, dan sebagainya. Itu, Bapak Ibu. Makanya sekarang orang bisa mendadak sakit. Wah, langsung bisa sakit. Karena apa? Lapisan ketiga dalam tubuh manusia yang paling penting ini mati. Lapisan ketiga. Tapi 1 lapisan fisik, 2 lapisan energi, yang ketiga ini mati. Lapisan kecerdasan. Lapisan kecerdasan itu tubuh kita cerdas. Nah, nggak Anda sakit, lidah Anda pahit. Kalau Anda demam misalnya, lidah Anda pahit. Artinya apa? Lidah Anda pahit, keinginan makan nggak ada. Keinginan itu artinya apa? Kita disuruh kurangin makan, disuruh istirahat, kurangin makan, banyak minum air putih.
Itu, tapi kita lupa malah orang sakit dicekokin makan gitu. Anda pernah lihat anjing, kucing kalau dia sakit dia pasti akan mojok. Dia akan nggak mau makan. Dia apa? Kalau saya punya anjing, sorry ya yang muslim ya, saya punya anjing, kalau anjing saya lagi sakit dia akan mojok cari rumput, dia akan makan rumput, terus kemudian nggak mau makan apa-apa. Habis itu rumputnya dimuntahin. Habis itu segar dia. Seperti itu. Dia tahu tubuh itu cerdas ketika dia sakit. Apa yang harus dilakukan? Makanya kenapa akhirnya minyak paras saya buat? Saya ingin membangun kecerdasan itu. Jadinya ini sebagai sarana Anda bisa gosok, membangun komunikasi dan sebagainya. Saya sebenarnya cerita ini memang agak aneh sih kedengaran di dunia yang modern ini. Tapi saya ingin Bapak Ibu, walaupun kita ada di dunia yang serba modern, Anda tidak lupa sama diri sendiri. Satu, Anda mencintai tubuh Anda kembali harmonis dengan diri dan lingkungan gitu. Karena sakit itu saya nggak tahu ya Bapak Ibu ya. Sakit itu mendadak dan berat. Anda mungkin bisa ketawa hari ini, besok Anda bisa stroke mendadak. Saya nggak mau itu terjadi. Kecerdasan itu yang harus diaktifkan. Kecerdasan yang paling gampang, yang paling enak dilihat itu adalah wanita hamil. Siapa yang pernah hamil di sini? Kalau cowok pasti nggak pernah hamil ya. Siapa yang pernah hamil di sini? Oke, yang pernah hamil. Ketika Anda hamil, baru hamil 1 bulan, hidung Anda mendadak sensitif, benar nggak? Benar nggak? Hidung Anda akan mendadak sensitif. Anda gampang sekali bauin sesuatu. Mendadak kecerdasan indera Anda menjadi luar biasa. Bauin ini nggak suka, bauin ini suka. Sangat sensitif sekali. Sangat sensitif. Anda dapat makanan satu langsung mual, langsung Anda keluarkan, langsung. Itu tujuannya apa? Tubuh Anda dibuat sensitif bagi wanita yang baru hamil. Kira-kira itu kecerdasan bentuk baru seorang ibu. Tujuannya apa? Menjaga itu si janin yang masih baru 1 bulan yang gampang jatuh atau keguguran itu supaya apa? Dia menjauh dari hal-hal yang buruk, makanan yang tidak cocok dia jauhin karena pasti mual kan. Dia akan menjauh dia sebagai proteksi diri bahwa dia melindungi 2 diri, bukan melindungi dirinya sendiri saja. Makanya hidungnya dibuat sensitif. Jadinya gampang sekali mual, muntah, dan sebagainya. Untuk menjaga janin yang baru dibentuk. Itu kecerdasan yang bukan kita buat. Benar nggak? Kecerdasan yang bukan kita buat, tapi tubuh tahu itu. Tubuh tahu apa yang harus dilakukan untuk menjaga janinnya. Bahwa itu adalah aset ke depannya. Seperti itu. Tubuh. Makanya Anda lihat, itu kecerdasan hidung Anda itu luar biasa, sangat sensitif sekali. Dulu yang tidak bisa bauin apa-apa, mendadak pinter bauin semuanya. Waduh, ini baunya nggak enak, ini buat mual, pengen pusing, muntah, dan sebagainya. Tujuannya untuk menjaga prinsipnya, kecerdasan lagi bekerja di dalam tubuh Anda. Itu luar biasanya tubuh. Mungkin itu, saya tidak ingin lanjut lagi ya, tapi intinya prinsipnya 3 ini. Kecerdasan fisik, kecerdasan energi, dan kecerdasan lapisan fisik, lapisan energi, dan lapisan kecerdasan. 3 ini yang harus Anda kenal, dan nanti saya akan ajarkan penggunaan minyak parasnya. Tapi sebelum bagaimana menggunakan 3 kecerdasan ini, memanfaatkan minyak paras untuk bisa lebih sehat, bagaimana penggunaannya, nanti Fadli silahkan suruh dulu ke sini. Tapi sebelumnya saya pengen, ada nggak yang punya cerita agak mirip seperti ini dengan menggunakan minyak paras? Tadi kan saya janji, ada nggak teman-teman yang mau cerita tentang ini? Ada miracle di dalam hidup Anda yang dulu dianggap wah luar biasa, tidak kuat menghadapi sakit, tapi sekarang bisa sembuh. Baik Anda menggunakan paras maupun tidak, silahkan Anda cerita bahwa miracle itu ada dalam hidup ini. Ada nggak yang dulu sakit, yang dulu takut sekali, tapi sekarang akhirnya jadi sehat, sembuh, dan menjadi luar biasa. Anda bersyukur bahwa Anda menemukan kembali dirinya sendiri. Ada nggak? Kalau ada silahkan komen. Nanti saya akan panggil. Sebelum ini saya akan ada bagaimana teknik terapi sentuhan yang menyembuhkan. Nanti saya akan ini.
Kalau ada boleh. Kalau ada yang bertanya juga boleh, mau raise hand, silahkan. Yang sudah tadi tanya boleh lepas raise hand-nya. Siapa ya? Ini Rini ini mau cerita atau tanya ya? Rini, oke, Ibu Rini boleh deh. Bu Rini dulu, Rini Apriani M. Saya nggak tahu apakah pakai minyak panas atau tidak, tapi saya nggak peduli. Yang penting merasakan perubahan di dalam hidupnya dengan kembali dekat sama diri sendiri. Silakan, Bu Rini. Bu Rini, kenalkan diri. Selamat malam. Dari mana? Silakan, dibuka dulu mic-nya. Kalau mau, silakan. Mau ngobrol sama saya? Oke. Selamat malam. Selamat malam Pak Putu, apa kabar? Kabar saya baik. Ibu gimana kabarnya? Dari mana? Saya bahagia. Alhamdulillah Pak, saya Rini dari Bandung. Silakan Ibu cerita. Sempat bertemu ya di Bedugul. Ya. Sebelumnya saya bertemu dengan Faras itu karena saya ada trombofilia, gitu. Ada pengentalan darah, dan pengentalan darah itu cukup membuat tubuh saya juga agak sulit untuk beraktivitas. Ya. Terus saya juga semangat tinggi untuk bekerja, tapi badan saya tidak bisa saya koordinasikan dengan seharusnya. Ya. Nah, lalu memakai jenis obatnya pengencer darah, lalu ada untuk trigliserid dan sebagainya. Lalu bertahun-tahun kemudian saya didiagnosa ada tambahannya lagi Pak. Jadi tahun 2019 ada diabetes mellitus. Makin down lah saya waktu itu ya. Autoimun, apalagi? Nah, dan diabetes. Terakhir apa? Dan terakhir autoimun. Autoimun lah yang terakhir, diabetes. Yang terakhir autoimun. Nambah lah Pak, saya semangat hidup saya sempat hilang Pak, karena saya sempat sulit untuk berjalan. Saya tidak bisa berpikir. Kalau ingat masa-masa itu ya, sementara obat juga udah banyak sekali saya minum. Di CT scan juga itu nggak apa-apa di kepala saya gitu, tapi saya tetap meminta, ya Allah ya Tuhan, kalau istilahnya kalau saya masih diberi kesempatan untuk hidup, tolong berikan. Kalau obat itu obat apa, kalau dokter yang mana, kalau orang-orang yang mana. Lalu ya alhamdulillah saya diperkenalkan oleh teman saya waktu dulu, sahabat saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Meskipun prosesnya agak lama, karena mungkin autoimun itu dan unidentified Pak. Jenis autoimunnya sendiri masih bingung dokternya, karena dites apa-apa bingung. Tapi saya sempat sangat sulit berjalan, bahkan nggak bisa dibilang nggak bisa. Sulit berjalan itu seperti apa Bu? Benar-benar kayak apa sih? Seluruh badan saya lemas Pak. Lemas sekali. Bahkan duduk pun 1 jam atau 2 jam itu langsung bergetar dan keringet dingin di sekitar kepala, di bagian tubuh saya, bagian atas, tapi badan saya dingin dan bergetar. Ya. Itu dokter saya ditanganinya oleh dokter syaraf dan juga seorang profesor ahli darah di suatu rumah sakit besar di Bandung, dan mereka pun bingung harus seperti apa. Nah, tepat ketika memasuki tahun berapa ya, pas mulai pandemi itu semua dibatasi, dan saya juga akhirnya berhenti untuk melakukan lanjutan pemeriksaan karena dikhawatirkan saya terkena di jalan atau di mana. Akhirnya dari situ berhenti. Tapi justru dari situ pula akhirnya saya diintensifkan di Faras gitu waktu dulu. Baru hanya pakai aja Pak. Dulu hanya pakai saja dan belum ada sampul waktu itu. Nah, pas terakhir akhirnya saya memutuskan tahun 2022 kemarin itu saya ditawari pensiun dini. Bahkan saya malah makin sehat Pak. Dan saya memutuskan untuk full di Faras. Ini baru berjalan 7 bulan mungkin ya, alhamdulillah. Tuhan malah memberikan jalan saya
memberikan saya semangat untuk hidup kembali, memberikan pemulihan semangat sehat, semangat hidup, dan mungkin orang lain kaget gitu dengan kondisi saya yang dulu. Waktu nengok saya di rumah sakit, saya nggak bisa jalan. Pas sekarang saya malah balur-balurin orang, Pak. Yang pasti semangat saya untuk makin memperkenalkan Faras ke banyak orang, khususnya ke keluarga dekat saya. Ibu, itu gimana merasakan? Saya boleh tanya nggak, Bu? Ibu mengalami perubahan itu ya, awalnya pikiran dulu atau fisiknya membaik, Bu? Kalau kita jangan ngomongin Faras deh dulu, pikirannya atau fisiknya membaik atau gimana, Bu? Ibu merasakan itu? Kan itu sudah ada di titik yang sangat nadir lah, nggak bisa jalan, autoimun dan sebagainya. Untuk menemukan kembali diri itu seperti apa, Ibu? Pergulatan di dalam diri itu. Oh, betul-betul saya sempat, mohon maaf ini karena waktu dulu ya, saya sharing pengalaman waktu dulu. Saya sempat minta diambil nyawa saya. Itu harusnya nggak boleh, karena memang belum waktunya. Itu karena keputusasaan saya terhadap keadaan saya. Tapi alhamdulillah ya, ketika saya tidak bisa, bahkan nggak bisa baca WA, atau bahkan nggak bisa nonton TV di rumah sakit, jadi pusing. Ketika saya memfokuskan pikiran atau memfokuskan mata, itu langsung mual, Pak. Ingin muntah. Akhirnya saya betul-betul banyak memejamkan mata, betul-betul hanya pandangan kosong, nggak bisa fokus ke satu titik. Lalu di rumah sakit juga saya nggak ada yang jaga karena suami saya menjaga ketiga anak saya yang masih sangat kecil-kecil waktu itu. Pokoknya kalau dibicarakan ya memang betul-betul titik nadir, betul Pak, yang seperti Bapak sangka. Nah, dari situ saya akhirnya karena nggak bisa nonton, akhirnya saya mendengarkan beberapa istilahnya dakwah ya. Ada dakwah juga, ada akhirnya saya mendengarkan musik-musik yang relaxing seperti berapa megahertz ya, 400 sekian lah megahertz, relaxing untuk healing. Makanya pas kemarin ada Gus Teja, itu saya ngerasa saya kayaknya pernah dengerin dia. Makanya kayak saya terharu sekali gitu ngedenger musik serulingnya dia. Oh, ini dia yang dulu saya pernah dengar. Dan alhamdulillah saya bertemu lagi gitu kan. Bahkan secara fisik itu betul-betul memori ketarik ke belakang, dan saya kemarin makanya saya tersentuh Pak, saya sempat nangis. Oh, ini orangnya gitu kan. Nah, itu Pak. Jadi awalnya memang mental saya di suatu titik tertentu dibalikan lagi. Nah, dari situ semangat hidup saya kembali, dan saya juga harus berjuang dengan badan saya yang uncontrollable, yang tidak bisa saya kontrol. Meskipun perlahan saya percaya Tuhan kalau ini. Tapi sekarang Ibu tahu apa yang harus lebih mengenal diri kan, lebih banyak pelajaran hidup yang Ibu dapatkan kan setelah mengalami titik-titik krisis itu kan Ibu ya. Karena saya pernah merasakan di titik Ibu, walaupun tidak separah Ibu, tapi di titik baliknya akhirnya kita banyak bersyukur setelah kejadian itu kan Bu. Betul. Saya bersyukur atas segala hal yang Tuhan berikan, termasuk segala pertemuan, termasuk segala perpisahan, itu sudah diatur untuk kebaikan kita. Luar biasa. Terima kasih Pak Putu. Ya, sama-sama. Nanti Ibu mudah-mudahan tetap bermanfaat buat banyak orang, nanti bisa menolong juga lewat Faras. Amin. Karena prinsipnya gini Bu, saya pernah tahun 2014-12 ya, saya lupa. Saya ketemu orang yang tidak bisa divonis, katanya udah nggak bisa sembuh ini. Ini cerita lain tapi ya, cerita lain. Saya hanya pesannya gini, saya nggak tahu Ibu bisa sembuh atau tidak. Ini urusan Tuhan dengan Anda gitu, saya bilang. Karena saya nggak begitu kenal orang-orangnya, orang Singaraja. Cuma kalau Ibu percaya sama saya kan penyembuh herbal gitu ya. Saya nggak pakai obat itu, saya ngomong. Sepulang dari sini sebenarnya dia tidak begitu kelihatan sakit, tapi parah banget dalamnya, terus rapuh juga. Bisa nggak
sepulang dari sini saya bilang, tolong orang sakit sekitar 5 orang sampai 10 orang temuin dia dan kasih motivasi dia untuk bisa sembuh, bila perlu beliin dia obat atau ajak dia ke dokter. Minta tolong ini aja dilakukan sampai di rumah. Saya nggak tahu, saya nggak tahu yang nyuruh siapa, tapi lakukan ini. Itu. Tolong orang lain supaya dia sampai sembuh. Jangan terlalu sakit yang berat-berat. Orang sakit kepala, beliin dia obat supaya hilang sakit kepalanya. Orang apa ini? Tuh. Sebulan kemudian dia datang ke tempat saya, Bu, tempat praktek saya. Waktu dulu kan saya masih buka praktek rumah herbal ya, rumah apa namanya, rumah sehat itu ya. Dia bilang terima kasih sama saya. Saya nggak tahu maksudnya. Jadinya ketika saya melakukan ini, Pak, gitu, saya ketemu orang yang sakit parah dan saya mulai bisa bersyukur. Ternyata bukan hanya saya yang sakit. Di situ titik penyembuhan dia terjadi. Di situ saya mulai bersyukur dan perubahannya luar biasa. Apalagi dia mulai gaya hidup sehat dan seterusnya. Dan di situ saya tahu ketika kita mulai bisa bersyukur dan melihat orang lain, kita bisa menolong orang lain, perubahan itu luar biasa. Kadang-kadang kita berkutat sama diri sendiri. Aduh, kenapa begini ya saya, kenapa begitu? Bener nggak, Bu? Ini kayak betul, gitu. Betul. Dari itu jadinya saya percaya bahwa rasa syukur itu harus dimunculkan setiap orang yang sakit. Apapun keadaannya. Karena bentuk cinta itu adalah syukur. Bentuk cinta itu adalah syukur. Bentuk cinta itu adalah melayani. Kalau kita belum bisa melayani orang lain, kita belum memiliki cinta dan rapuh sekali hidup ini, gampang sakit, gampang terluka, gampang tersakiti oleh orang lain, dan seterusnya. Ya. Seperti itu, Bu. Semoga bermanfaat. Ini pesan saya juga buat Ibu, maksudnya. Jangan takut menolong orang lain, jangan takut menolong orang lain biar lebih sehat dari Ibu. Nanti ketika orang lain sehat, Ibu akan jauh lebih sehat daripada saat ini. Okay. Ini sudah jauh lebih sehat, Pak. Terima kasih sudah meramu Paras. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Ibu sudah percaya sama Paras. Selamat malam. Nanti akan Oke, selamat malam. Terima kasih. Wah, ini sudah menyita banyak waktu. Saya nggak tahu siapa lagi. Siapa banyak ini ya. Wah, thank you banget ya Ibu ya. Ibu Rini Apriani. Sudah ceritanya luar biasa. Saya baru dengar ceritanya. Padahal saya baru sudah ketemu di Bedugul waktu ini. Beliau datang jauh-jauh dari Bandung untuk ikut training saya. Lagi satu deh. Emalia ini. Kasihan dia nulis banyak tapi tidak ini. Emalia. Cerita apa ini? Lagi satu aja, baru terus. Fadli buka bajumu langsung deh. Nanti saya ajarin caranya menggunakan minyak paras untuk sehat. Nanti kalau mau tanya jawab, boleh. Setelah ini saya kasih satu testimoni lagi, silakan. Emalia. Bisa Emalia ngobrol? Hai. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Kita pernah ketemu kah secara fisik atau belum? Belum, Pak. Belum. Oke, enak ini. Silahkan, namanya dari mana, terus tulisan yang lebar ini tolong diceritakan ulang lagi biar bisa didengar apa yang mengalami penyakitnya, gimana proses penyembuhannya. Silahkan. Ya, nama saya Emalia Silalahi dari Pematang Siantar, Pak. Ya. Ya, begitu banyak memang cerita Faras ini, Pak, sama saya. Apalagi mulai dari hamil pertama, Pak. Ya. Yang sering saya rasakan itu pas titik ada garis 2 lah, ada tes positif gitu kan. Ya. Jadi sebelumnya sih memang pakai minyak paras, apalagi saya kerjanya di raya, dingin, tiap hari saya pakai minyak paras. Jadi pas positif, terus pada kecapean mungkin ya di jalan ya, saya kadang stres di dalam kerjaan. Pendarahan. Satu sih pakai minyak parasnya, terus dibilang dokter, ini udah positif Pak, ada kantung di dalam kandungan, cuman janinnya nggak ada gitu. Oh. Tiap bulan saya garisnya 2 dicek positif, ya. Tapi di USG hanya kantong aja muncul, nggak ada janinnya. Janin. Di bulan keberapa itu ketahuan nggak ada janinnya? Bulan ketiga. Terus lanjut gimana? Coba lanjut lagi. Setelah itu saya haid, tiap bulannya haid pada masa itu. Terus? Tapi saya haid gitu. Karena saya haid, ya saya pakai minyak paras lah terus karena kan sakit di punggung kan.
kadang nyeri di bagian perut kayak gitu. Saya pakai itu enak kali saya rasa. Cuman itulah saya berpikir, aduh ini kok nggak ada ya berkembang gitu. Saya down memang di situ Pak. Ya. Down sekali. Kok nggak berkembang. Apalagi ya baru merit ya, pengen punya anak ya. Ya. Sebulan berikutnya pun kayak gitu juga. Terus akhirnya dikuret sama dokter karena hamil dibilang kosong. Lah, jangan ditahan-tahan ya Bu ya, kita kuret aja katanya gitu. Oke, terus saya di situ lah betul-betul down. Kayak mana lainnya? Besoknya mau kurek, saya kan takut kurek gitu kan. Langsung saya bayar minyak paras ke perut, keluar sampai begitu. Sepertinya Ibu percaya sekali sama minyak paras untuk menjaga keyakinan Ibu gitu kan? Ya, karena kan kalau pakai minyak paras katanya kalau dikurek nggak terasa terus sakit. Nah, lebih tenang. Lebih tenang. Memang pada saat itu agak tenang aku. Ya, terus sampai ke bagian bagian kemaluan saya pun saya pakai semua. Sekarang lucu kedengarannya, tapi waktu itu pasti tegang Bu ya? Iya. Dokternya mungkin kan karena agak bau-bau minyak paras gimana gitu kan. Jadi ya saya nggak peduli saja, ini pakai apa ini Bu katanya, ini pakai minyak paras lah Dok, aku bilang, daripada sakit nanti dokter apain, aku bilang kayak gitu. Terus benar, saya pakai minyak paras itu, saya pakai terus setelah kurek pun saya nggak merasakan sakit apa-apa Pak, benar. Oh ya, luar biasa. Ya, terang aku bilang, saya rasakan lagi sakit biasanya kan memang sih saya di bius umum biasanya kan. Ya. Kan ya nggak lama kemudian saya korek kan belum sadar, 1 jam saya baru sadar Pak. Ya. Hampir dibilang perawatnya, bangun Slim itu nanti mati katanya kayak gitu. Saya dibangunin terus kurasakan gimana nih kan, nggak ada apa-apa. Terus saya di check up normal semua, benar lah. Berkatnya Faras nggak ada terasa apa-apa Pak. Nah, ya. Setelah itu saya pakailah sampai 6 bulan. Rutin pakai minyak paras. Habis Kan, itu hamil lagi nggak? Hamil. Setelah 6 bulan hamil? Iya benar, inilah anak saya nih Ha. Wah luar biasa. Tapi setelah melahirkan ini, ya. Kaki saya bengkak semua Pak, sampai ke pinggang ini Ha. Apanya bengkak? Bengkak kaki saya. Kenapa? Bengkak gede dia? Bawaan lahir gitulah. Bawaan lahir, terus? Sampai saya ke kamar mandi dipapas sama suami. Wah, sampai gitu. Sudah melahirkan ini? Setelah melahirkan bengkak kaki gitu? Kaki saya bengkak. Ya. Makanya kalau kemana-mana saya dipapah. Oke. Terus? Papa sama suami gitu kan. Cuman pada saat itu terus terang nggak sempat pakai minyak paras karena saya suruh suami saya pakaikan minyak paras, dia nggak mau karena dia agak susah. Oke. Terus gimana? Akhirnya aku paksa lah Pak. Siapa dipaksa, suaminya? Enggak. Aku paksa tanganku. Minyak paras lalat lagi bilang suamiku, bau kali kamar ini, nggak peduli saya. Pakai. Puji Tuhan Pak. Selama 2 bulan saya pakai. Kempes mau sampai dibilang ada kawan kan bagian keperawatan gitu. Cek urin lah, siapa tahu tinggi apa apa ya namanya, lupa lah. Siapa tahu tinggi tubuh nanti kena ke ginjal katanya. Ya. Sampai itu Kak ponisnya. Wow. Ya terus nggak betul. Ayolah berobat lah kita, nggak mau suami juga. Udahlah. Terakhir berapa botol lah habisnya. Lumayan banyak Pak botol. Luar biasa. Ibu sampai gosokin sendiri karena nggak ada yang bantu gitu, gosokin kakinya. Nggak peduli. Apa kata orang bilang nggak ini. Wah luar biasa. Yang penting gosok itu. Itulah selama 2 bulan itu, bisa saya jalan sampai sekarang ini.
Luar Tapi biasa. sekarang ini mulai agak terasa mungkin. Anak ibu sekarang usianya berapa? Ini 2 tahun, Pak. Luar biasa. Itu anaknya. Ya. Ini sampai sekarang saya Anak ibu baunya paras itu. pakai minyak paras. Pakai minyak paras juga. Sampai sekarang. Tapi ibu luar biasa loh. Imannya ibu bahwa minyak paras ini bisa menolong karena Tuhan dia hadir di situ dan bisa menolong. Itu keyakinan itu yang jarang orang bisa temukan dan ibu bisa sembuh karena itu luar biasa. Dan sentuhan yang ibu lakukan sendiri itu seperti menyayangi tubuh kembali dan ibu bisa sembuh luar biasa. Itu Puji Tuhan. jarang orang apa hasilnya, jarang orang yang ya udah biasanya kan orang pasrah yang penting apa kata dokter gitu kan. Tapi ibu punya keyakinan dengan dokter dan ibu harus gosokkan minyak paras juga. Dan puji Tuhan ibu banyak sehatnya sekarang dan anak sudah lahir juga. Ya kan Bu ya? Puji Tuhan ya Pak. Sampai sekarang itu pakai minyak paras saya. Itu ibu dulu nggak digosokin sama suami ketika sakit, sekarang ibu gosokin aja suaminya, ini tak bayar sekarang gosok gitu. Walaupun kamu nggak gosokin saya. Bau kali tuh. Kadang dia sakit punggungnya gitu kan, diam-diam polesin aja ke punggungnya. Loh tapi dia suka pakai minyak paras Bu. Suami ibu suka? Ya? Suami ibu pakai minyak paras juga? Enggak, cuman kalau pas sakit punggungnya gitu kan, ya. Aku buatkan aja paras itu. Bau. Kayak mana? Enak kok rasakan? Terus? Iya, gak ada rasa tuh. Tapi dia rasa malu entah kayak mana nggak tahu lah. Dia rasa. Sialan. Ya udah. Ya beginilah apa namanya cerita suami istri. Sering-sering gosok lah. Ya udah, thank you banget Bu ya. Udah kelamaan kita ngobrol. Semoga Ibu semakin sehat, anaknya Ibu juga semakin sehat. Nanti terima kasih sudah banyak cerita hari ini. Mudah-mudahan nanti panitia akan hubungin Ibu. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Malam, makasih. Teman-teman yang lain, sorry ya, ini udah agak malam, jam 9. Jadinya saya akan membalurkan Fadli. Nanti sambil saya tanya jawab, ini ada kamera juga di sana. Saya akan tunjukkan sentuhan itu penting sekali untuk berbagai jenis keluhan penyakit. Tapi saya berharap jangan sampai penyakit keras dulu, baru kita berusaha untuk berobat. Karena itu berat. Jadinya lebih baik kita aktifkan kecerdasan energi dan kecerdasan lapisan energi dan lapisan kecerdasan di dalam tubuh kita aktifkan dengan membalurkan rutin minyak paras. Dan ini yang akan saya lakukan. Saya pindah tempat ruangan dulu ya. Tes. Coba komennya itu di situ. Kameranya yang mana aktif? Kamera yang itu ya. Ada yang close up nggak kameranya nanti ya? Yang ini close up. Nah, bentuk. Tes suara saya. Apa kedengeran? Fadli. Yang mana kamera aktif? Yang itu. Ini. Oke. Yang itu ya. Oke. Suara saya kedengeran? Coba hidupin komennya itu sini Pak biar kelihatan di kamera. Di laptop. Suaranya jelas. Bisa nggak diangkat itu ya? Di komennya dibesarin. Di gitu ya. Oke, yang paling bawah dong muncul komennya. Geser paling bawah. Suara saya jelas. Oke. Bapak Ibu, ini saya akan gunakan, jadinya saya akan ngajarkan bagaimana sentuhan itu mengaktifkan energi di tubuh kita dan mengaktifkan kecerdasan di dalam tubuh sehingga tubuh tahu apa yang harus dilakukan. Jadinya minyak paras itu bukan sebagai obat, tapi dia akan membantu mengaktifkan energi tubuh dan kecerdasan dengan cara memberi sentuhan lembut, tekanan lembut, dan kehangatan di dalam tubuh kita. Jadinya lapisan kulit ini adalah lapisan sentuhan yang paling bagus di seluruh tubuh. Seluruh tubuh ini ketika kita sering sentuh, itu mengaktifkan kecerdasan yang ada di dalam tubuh kita. Itu penting sekali ya, Ibu ya. Penting
penting sekali. Saya nggak tahu kamera yang mana aktif ini, tapi Anda dengarkan suara saya. Jadinya pertama kali, ini jalur energi terbesar di tubuh manusia, saya ingin kasih tahu, itu adalah dari tulang ekor sampai batang otak di sini. Ini batang otak, di sini ini jalur energi terbesar. Jalur energinya terbesar, jadinya usahakan ini aktif. Jadinya tempat naik turunnya energi itu lancar di sini. Jadinya ini yang penting kita kasih minyak paras. Jadinya penting sekali kita kasih minyak paras di sini. Kalau saya sentuh pun begini, sebenarnya ini sudah ada hangat karena memang tangan saya hangat. Tangan saya jarang sekali dingin. Jadinya hangat sekali. Ini, dan Anda kalau mau gunakan minyak paras itu sebelum Anda gunakan, jadinya jangan langsung minyak parasnya itu kita tuang ke sini. Ini minyak paras yang lagi dihangatkan karena ini di ruangan ber-AC ya. Ini di ruangan ber-AC, jadinya saya hangatkan sedikit biar cepat langsung hangat dan terasa di sentuhannya. Jadinya ini dihangatkan, dan langkah pertama kita adalah mengambil minyak paras itu dan taruh di tangan. Dan selalu saya, kalau Anda lihat saya live webinar seperti ini, mesti yang saya lakukan pertama, walaupun saya dulu tidak cerita, tapi mesti yang saya lakukan adalah menggosokkan minyak paras itu di tangan saya sendiri. Menggosokkan minyak paras, ini menggosokkan sebenarnya untuk mengaktifkan prana. Prana itu adalah energi di tangan kita dan mengaktifkan juga energinya minyak paras. Kalau memang ada niat baik di dalam diri kita, kita nggak perlu mengucapkan lagi. Tapi kalau memang Anda belum terbiasa terhadap niat baik, jadinya Anda bisa ucapkan dalam hati dengan pikiran dan niat yang baik dan membalurkan minyak paras. Semoga terjadi harmonis di dalam tubuh teman saya ini atau pasangan saya, atau mengalami kesembuhan berkatmu yang di atas itu. Tapi kalau misalnya sudah terbiasa terkoneksi dengan pikiran baik, jadinya dengan niat saja sudah terjadi sebenarnya energi itu ya. Jadinya tinggal kita ini sudah terasa sangat hangat sekali di tangan, kita mulai gosokkan. Gosokkan ini mau naik turun, mau naik mau turun silahkan. Jadinya Anda tidak perlu teori terlalu banyak. Cuma yang penting adalah gosokan ini Anda memang lakukan dengan benar gitu. Dengan benar itu maksudnya dengan pikiran yang benar. Jadinya memang benar-benar sediakan waktu kurang lebih 10 menit ini menggosokkan, dan pikiran Anda juga ada di kita menggosokkan ini. Jadinya niat kita memang bukan niat kita apa yang lain-lain, aduh habis ini langsung saya mau keluar, cepetin gitu, enggak. Jadinya kalau Anda ingin memberikan kesembuhan energi itu di tangan kita, memberikan dampak energi yang besar kepada yang sakit, itu pikiran kita wajib ada di tangan kita ketika menggosok ini juga. Karena energi mengalir kemana pikiran berjalan. Ini teorinya ya. Kemana pikiran kita berjalan, ke sana energi mengalir. Kalau kita ingat sama orang di luaran sana yang jauh misalnya, energi kita ngalir ke sana. Mungkin dia refleks ingat kita. Tapi kalau energi kita mengalir di tangan kita ke punggungnya ini, berarti energinya mengalir ke punggung ini. Dan minyaknya pun memberi dampak yang begitu luar biasa. Jadinya kita gosokkan. Kalau sudah merasa minyaknya kering, ini udah langsung kering ya, tidak minyaknya langsung habis. Ini dampaknya cepat sekali akan minyak habis kalau tangan kita hangat dan pikiran kita ada di sini. Kita gosokkan, habis kita bisa tambah lagi minyaknya. Nah, kalau sakitnya agak parah, utamakan di daerah pinggang ini juga digosokkan, di tulang ekor ini, jadinya di ini tulang ekornya, terus digosokkan sampai di otaknya di sini. Leher di sini. Di sini banyak sekali mengalami sumbatan energi, di leher ini paling banyak mengalami sumbatan, makanya kita akan sering tegang. Leher ini. Kita akan sering tegang di sini karena sumbatan. Sering kesemutan, kaku dan sebagainya di sini. Kita gosokkan di sini sampai di leher di belakang ini kita gosokkan. Kita nggak perlu pijat keras, jadinya kita tidak perlu tekanan, pakai totok begini, itu nggak perlu. Telapak tangan yang lebih penting daripada jempol, jari, dan sebagainya. Yang penting itu telapak ini. Ya, ini telapak ini yang penting. Kan di sini telapak ini. Kita telapak ini semua, ini digosok. Begini. Ya. Dan ini boleh dengan tekanan. Yang ditekan itu telapak kita. Tekan dengan tekanan begini, kita lakukan. Jadinya ini sudah menyentuh semua jalur energi yang ada di dalam tubuh kita, Bapak Ibu ya.
Kita gosokkan di sini, di lehernya kita gosokkan, di leher sebelah sini juga kita gosokkan. Bila perlu nambah ke bahu di sini, karena biasanya energi itu menjalar ke sini dan ini juga menjadi kaku. Leher kita sama punggung ini jadi kaku. Saya tambahin lagi minyaknya karena udah kering. Ini di sini. Sini. Seperti itu ya. Saya nggak tunjukin di sininya ini. Oke, yang di sininya, di sini ini. Ini akan ikut kaku biasanya. Kalau energinya banyak tersumbat, kita gosokkan di daerah sini. Ini bagus sekali Anda melakukan dengan pasangan, anak, atau orang tua Anda ya. Kalau Anda melakukan sendiri, nanti saya ajarkan terpisah. Ini untuk saling menolong satu dengan yang lain. Terus kemudian, batang otak itu sekitar ada di sini ya. Di daerah sini. Jadinya kita lewat, harus dari leher, lewat sedikit kita gosokkan. Bila perlu lewatin sampai kepala di sini, tidak ada masalah. Lewatkan, kita gosokkan. Seperti ini ya. Jadinya kita tidak perlu tahu titik-titik energi yang ada di sini, tidak perlu tahu ketika kita sudah mengurap semua tulang punggungnya ini. Ketika mana ini ya? Ketika kita ngurap di sini semua tulang punggungnya, jadinya kita tidak perlu hafal lagi titik-titik energinya. Jadinya tinggal kita gosokkan. Oke ya, baru terus tambahkan sedikit ke pinggir-pinggir, boleh? Berikan sentuhan supaya aktif hormon-hormon kebahagiaannya, bisa segar, terus kemudian tidurnya akan menjadi enak. Tuh. Boleh ditambah di telinga ini sekalian, mumpung ada sampingnya ada telinga, kita tarik begini telinganya, kita gosokkan. Lihat, cara gosok saya itu nggak ada tekanan, tapi terasa, yang ngerasa, yang dipijat itu terasa, yang digosok itu. Tapi saya nggak melakukan tekanan. Saya nggak mijet keras, tapi saya hanya gosok begini, tapi yang ini di terapi itu pasti senang sekali. Terasa enak mesti. Lihat saya lakukan begini, satu telinganya lagi sama, saya tidak bisa tunjukkan ya, satu telinganya, terus di lehernya sama seperti ini, kita gosokkan seperti ini, tapi pikiran kita di menggosokkan ini. Oke ya, lakukan ini buat anak Anda, buat siapapun orang yang Anda cintai. Terus berikutnya, setelah tulang punggung, kita ke telapak kaki. Telapak kaki itu penting karena di sini tempat masuknya energi. Saya ambil lagi minyak agak banyak karena telapak kaki itu agak kasar. Jadinya kita gosokkan lagi. Ini gosok ya. Saya gosokkan segini banyaknya minyak. Ini kamera ya. Segini banyaknya minyak. Saya gosokkan untuk di telapak kaki. Ini telapak kakinya udah bersih belum? Karena udah tadi Fadli kamu cuci ya? Oke, aman berarti. Kenapa harus telapak kaki itu bersih? Karena kita akan memasukkan minyak. Kalau kotor berarti kan pori-porinya tersumbat. Ngerti nggak? Pori-porinya tersumbat. Jadinya sekarang, ini karena sudah bersih tadi udah dicuci, makanya habis mandi itu paling bagus digosokin minyak. Nah, kita gosokkan saja di sini. Biasa seperti ini ya. Gosokkan di sini sampai di mata kaki. Sampai mana ya? Enggak, ini tunjukkan ini. Kelihatan nggak mata kakinya? Sampai di mata kaki sini. Maka, kenapa ini disebut dengan mata kaki? Kenapa kaki punya mata? Saya tanya dulu. Banyak orang nggak bisa jawab kalau kaki punya mata. Karena orang yang punya mata kaki, jalan tanpa melihat pun dia tidak akan kesandung. Itu kakinya artinya cerdas. Itu kecerdasan juga. Ya, jadinya ini mengaktifkan kecerdasan kita juga. Biar kita, karena kaki itu penting sekali. Kita gosokkan di sini. Di sini tempat masuk-masuknya energi tanah. Makanya kaki ini wajib sering kena tanah ya. Tapi kalau jarang kena tanah, kita aktifkan energi telapak kaki ini dengan cara membalurkan dengan minyak. Ini punggungnya juga kita balurkan. Punggungnya di sela-selanya ini juga kita ini balurkan ya. Balurkan ini, gosokkan. Walaupun saya hanya menggosok begini, tapi yang digosokkan pasti terasa. Maksudnya sakit enggak, tapi enak banget, tapi terasa gitu. Secara ini. Saya tidak pakai teknik pijat begini. Kalau begini, kalau ada yang pakai teknik pijat kayak gini ya, misalnya, orang sakit keras, jangan pernah direfleksi. Saya tidak pernah anjurkan untuk refleksi. Karena refleksi itu sakit dampaknya. Dia energi yang keluar juga jauh lebih banyak untuk nahan rasa sakit itu. Jadinya kalau Anda mau refleksi, itu pada keadaan sehat, jangan dalam keadaan sakit. Sakit itu akan melemahkan, tambah energi Anda kekuras, tambah ngedrop Anda sampai di rumah. Jadinya gosok itu yang benar.
teori kita orang Nusantara itu yang benar adalah gosok. Dan ini saya sudah lakukan puluhan tahun sama orang ya. Gitu ya, Ibu ya. Ini digosokkan kedua kakinya. Dilakukan seperti ini sampai di mata kaki. Kalau Anda mau lanjut sampai di ini, bagus sampai di otot ini. Dan kalau orang yang sudah tua, usia sudah 55 tahun ke atas, ini penting dikasih minyak di daerah ini ya. Persendian ini kasih minyak. Wajib ini digosokkan saja supaya dia kecerdasannya aktif. Karena orang yang usia di atas 55 tahun biasanya ada peluang dia jatuh karena kecerdasan kakinya menurun. Jadinya dia kepleset di kamar mandi, jatuh di teras depan rumah karena ininya lemah. Ininya lemah. Makanya sering ini digosokin minyak paras di persendian yang ini ya. Sama di sininya. Jadinya di sininya. Gosokin minyak paras. Gosokin saja sering-sering itu akan peluang jatuh kepleset itu lebih kecil daripada yang tidak sering digosokin. Kepleset kamar mandi, dibilang licin, di teras kita ada air genangan, itu biasanya itu jadi, aduh gara-gara air genangan saja tuh. Tapi sebenarnya ini lemah. Udah hilang kecerdasannya ini untuk memilih di mana dia harus menginjakkan kakinya. Seperti itu ya, ini penting digosokkan di daerah sini ini. Gosokkan minyak gitu. Kalian untuk penyakit yang lain tapi ini digosokkan di sini. Ini adalah sentuhan yang menyembuhkan saya bilang, tapi sentuhan yang mengaktifkan kecerdasan tubuh. Seperti itu. Terus kemudian kalau usia lagi di atas 55 tahun boleh ditambah di ini ya, apa namanya ini? Nanti pas dibalik ya. Apa namanya? Bukan ini. Lutut. Di lututnya ini wajib juga karena ini sering capek di sini. Sering apa namanya? Nyeri. Nanti nyeri lutut itu asam urat apa dan sebagainya. Ini digosokkan. Walaupun ini hanya contoh tapi saya lakukan kedua-duanya biar seimbang dia. Jangan kaki satunya nanti senang, kaki satunya marah. Itu kan nggak bagus juga. Jangan sampai marah dia kaki satunya. Fadli nanti salah. Nanti boleh Fadli ceritain bagaimana saya setiap bulan sekali gosokin dia gimana sebenarnya rasanya. Saya juga nggak pernah tanya sama dia ini. Ini kita gosokkan, kita nikmati prosesnya dan ini biasanya saya lakukan kalau dulu sampai 15-30 menit. Nggak apa-apa, tapi benar-benar habis itu dia akan terasa sehat dan pengen tidur. Kalau ketika tidur, kecerdasan tubuh meningkat. Karena recovery sedang terjadi ketika tidur. Orang sakit itu susah tidur, tapi ketika digosokin minyak paras, dia akan tidur lebih nyenyak. Oke, balik sekarang. Itu jadinya yang penting itu tulang punggung untuk semua jenis penyakit ya. Penyakit apapun Bapak Ibu ya. Tulang punggung dan telapak kaki. Tulang punggung dan telapak kaki. Terus kemudian Bapak Ibu, saya akan balurkan di daerah karena di sini banyak sekali organ penting. Kenapa di sini butuh sentuhan di semua tubuh di sini? Tadi di belakang itu adalah titik-titik energi sama di telapak kaki. Tapi kenapa di daerah dada ini semua juga penting? Dada, perut, ini. Di sini semua organ penting ada. Dari jantung, paru-paru, pencernaan, limpa, dan sebagainya semua ada di sini. Bapak Ibu ya. Jadinya ini yang paling jarang diperhatikan oleh setiap orang. Jadinya jarang bahwa kita memberikan sentuhan di area ini. Paling biasanya kita memberikan sentuhan di area ini ketika kita mandi. Dan itu pun mandi kita biasanya tergesa-gesa cepat-cepat. Dan itu tidak pernah kita sambil memberikan energi kelembutan. Nah, di sini kita gosokkan sekarang minyak parasnya. Gosokkan minyak parasnya. Saya gosokkan minyak parasnya. Tetap Bapak Ibu ya, seperti saya yang lakukan. Ini Anda sebenarnya mengaktifkan diri, energinya sama. Saya selalu menggosokkan ini untuk pertama kali di daerah baru. Gosokkan dan pasti hangat sekali terasa. Tangannya kita akan terasa hangat. Ini di dada di sini. Jadinya Anda menyentuh banyak organ sebenarnya. Energi jantung, paru-paru di sini. Terus ini wisuda cakra tenggorokan. Terus di sini perut, pencernaan, ada limpa, pankreas, itu banyak kita gosokkan di sini. Banyak problem yang bisa diatasi termasuk
gangguan mah dan GOT pencernaan ya. Kita gosokkan. Di sini tulang, di sini juga semua kita gosokkan. Tapi jangan ada pijat keras. Jadinya kita gosokkan di sini. Kemana saja arahnya terserah Bapak Ibu. Tapi khusus di area perut itu arahnya ke pusar sini. Khusus di area perut di sini, area perut ini itu ke pusar larinya, ke tengah ya. Dorongnya ke tengah. Dorongnya ke tengah. Seperti itu. Dorongnya ke tengah sini, dari sini juga dorongnya ke tengah. Anda bisa melakukan, mudah-mudahan kedengaran suara saya masih tetap. Ini kita udah lakukan di sini. Ini tulang penting juga di sini. Ngetes apa namanya? Kalau dia ada demam atau sakit, kita pegang di sini aja akan terasa nyeri-nyeri nggak, Fadli? Nah ya, berarti dia tidak ada musuh datang, tidak ada virus atau bakteri dalam tubuhnya yang mengganggu. Kalau di sini biasanya saya begini kan saja dikit nyeri. Nah itu biasanya kalau orang demam. Kalau saya tekan di sini agak sakit, ini daerah ulu hatinya kita tekan di sini agak nyeri, berarti dia gangguan pencernaan. Tapi saya tidak ajarkan itu, nggak penting dia sakit apa, tapi ingat gosok itu aja. Nih juga daerah perut sini, dan ini perut bawah bagus juga untuk ibu-ibu, tapi jangan neken keras ya untuk ibu-ibu, tapi ini untuk M tidak lancar dan sebagainya, selangkangan di paha di sini, ini juga M tidak lancar dan sebagainya, itu bagus sekali. Ya, jadinya seperti itu, daerah sini, terus daerah leher, dan kalau Anda pengen tambahan, Anda bisa lakukan sendiri atau Anda minta atau Anda sudah tahu, itu terapi di daerah wajah. Ini banyak sekali juga hal penting di daerah wajah sini. Kita nggak di sini. Di sini ini banyak titik-titik penting dan itu untuk penglihatan lebih tajam juga bagus. Untuk orang stroke dan sebagainya itu bagus juga. Di sini ya, orang sinus kita seperti kalau orang ke salon itu apa namanya? Ya, facial. Tapi ini pakai minyak paras. Tidak ada masalah kita di kulit. Pertama di alis, kita di alis, kedua alis beginiin, di dahi di atasnya kita gosok ke samping, terus di bawah mata kita gosokkan, di hidung kita pencet-pencet tarik, terus di atas hidung ini kita tarik ke atas begini, terus di wajah ini kita dorong ke bawah begini, terus wajah yang satunya sama kita dorong, terus ini titik cakra penting juga di bawah hidung, di bawah mulut ini, di atas mulut juga titik penting, cakra untuk diberikan sentuhan di sini. Ini kumisnya ini, kalau Anda ingin jadi terapis ya, terapisnya paras, ini gosok juga di sini buat keluarga. Terus di rahang bawah ini. Ini banyak sekali titik energi. Kalau ini bagus, Anda akan mudah tersenyum, sehat, dan luar biasa sentuhannya itu ya. Nih, begitu. Terus tambah lagi satu, boleh di telinganya kita gosokkan. Gitu. Saya tidak ada rasa sakit. Teorinya ya, teknik pijat yang benar menurut saya tidak boleh ada rasa sakit, tapi yang adalah rasa nyaman. Yang adalah rasa nyaman, saya lakukan ini dengan nyaman, tapi dengan tingkat kehangatan yang tinggi, tingkat energi yang tinggi yang saya berikan. Jadinya tidak, kalau sakit itu menurut saya salah, tapi ada yang orang bilang kalau sakitan berarti di sini sakitnya. Untuk apa kita cari sakitnya lagi, kalau sudah tahu dia sakit, lebih baik kita sembuhkan dengan memberikan energi cinta kasih, kesembuhan, dan rempah-rempah yang benar dengan minyak paras klasik itu. Gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Dan kalau orangnya sakit keras dan orang ini tidak kita kenal Bapak Ibu ya, tidak kita kenal, kalau ini keluarga tidak ada masalah, tidak kenal, kita habis ini cuci tangan kita, bersihkan. Kalau Anda bawa hand sanitizer, kasih hand sanitizer supaya istilahnya tidak memberi energi buruk sama kita. Jadinya kita bilang semoga orang yang saya terapi ini sembuh. Jadinya seperti itu cukup, jadinya tidak ada lagi imbas energi buruk. Tapi kalau keluarga, karena kita sudah menyatu, nggak perlu itu, cukup selesaikan. Bila perlu Anda gosok lagi ke tangan Anda sendiri seperti ini. Karena di sini energi kesembuhannya lagi tinggi sekali di tangan kita. Karena bisa gosok di area-area tangan Anda sendiri. Seperti itu. Mungkin secara umum, penyakit yang umum, jadinya ini wajib dilakukan habis mandi. Anda lakukan Bapak Ibu ya. Habis mandi,
Kalau pagi Anda lakukan ini, sekalian berjemur sinar matahari. Ya, sekalian berjemur sinar matahari, sehingga Anda mendapatkan dampak yang optimum. Pikiran positif itu akan memberikan, dan ingat, sentuhan ketika, kalau saya melakukan ini, saya menggunakan niat, kalau yang diterapi, kalau Anda sakit, Anda diterapi seperti ini, Anda banyak bersyukur, terima kasih hari ini saya dipijit, semoga saya sembuh gitu misalnya. Itu penting sekali Bapak Ibu yang Anda lakukan untuk mempercepat proses ini. Tapi tanpa itu pun energi sudah mengalir. Istilahnya kita lagi mengaktifkan kecerdasan yang ada di dalam tubuh si keluarga kita yang lagi sakit. Ada nggak pertanyaan sebelum ini saya tinggalkan? Yang mana ya? Wajah sudah selalu saya balur Pak, persis seperti Bapak buat. Putar mata, penting itu untuk merilekskan mata kita, betul. Jadinya sekarang banyak problem di mata kita, lelah itu karena otot mata kita lelah, wajib dirilekskan. Insomnia balur di mana Pak? Insomnia itu penting di telapak kaki dan tulang punggung ya. Ini, sorry Fadli ya. Ini di telapak kaki di sini, semua kaki ini penting sampai di lutut ini. Sampai di ini insomnia ya, sama tulang punggung di leher itu, tulang punggung terutama di leher, kasih seperti tadi telapak kaki, leher, karena yang kalau Anda susah tidur itu yang tegang itu leher sama telapak kaki, itu boros energi, jadinya dia dingin gitu loh, kurang, jadinya Anda harus selimutin telapak kaki ini dengan minyak paras, selimutin dengan minyak paras, terus di leher sama di pinggang. Itu tidur. Kalau Anda itu bila perlu tambahin sampai di kepala belakang. Saya jamin tidur. Saya jamin benar-benar pasti tidur. Nggak perlu obat tidur. Itu ketiduran. Itu mesti. Kalau Anda lagi fresh, itu tambah segar. Tapi kalau Anda memang butuh tidur, Anda akan ketiduran. Terima kasih atas pelajarannya, Astungkara. Terima kasih kembali. Diabetes itu bagaimana? Nah, oke ya. Diabetes sama, tambah di area perut di sini, tapi sebelum dan sesudah terapi itu usahakan minum air putih atau air hangat. Usahakan jarak sebelum tidur itu 1,5 jam. Jadinya sebelum tidur Anda bisa pipis ya. Jadinya minum air putih baru kita terapi. Kalau diabetes terutama di daerah perut di sini juga kita terapi. Terus biasanya orang diabetes itu ada kesemutannya. Kesemutan. Entah di pahanya yang kesemutan paha dalam, entah di pinggang sini yang kesemutan, entah di perut depan, entah di sini dia kesemutan misalnya. Tanya, di mana kesemutannya, gosok juga di situ. Berarti di situ jalur energinya perlu dilancarkan dengan menggosokkan minyak. Ingat ya, minum air putih, terus kemudian kalau diabetes, ingat juga bergerak. Jadinya sebenarnya diabetes itu kelebihan gula. Cara membakar gula adalah dengan bergerak atau jalan. Kalau Anda makan, tidak dibakar juga keluar, dulu. Tapi diaktifkan juga cakra-cakra yang penting, termasuk di perut bawah sini, sama tadi itu di daerah-daerah yang kesemutan, misalnya paha dalam kesemutan. Atau kalau Anda cowok, ada gangguan hubungan seksual gara-gara diabetes, berarti dibalurkan di daerah kemaluannya. Itu berarti di situ juga penting kita balurkan. Seperti itu untuk diabetes ya. Minum air putih yang banyak, terus bakar gulanya dengan bergerak. Telapak kaki pecah, sering dibalur lama-lama halus, betul. Kalau telapak kaki pecah-pecah, balurkan minyak paras itu jadi gimana ya saya nunjukkan. Ini kaki saya ini, saya lihat nggak ya? Kaki saya ini banyak pakai minyak paras, gimana saya nunjukin ya? Ini nggak ada sedikit pun, ini karena setiap hari saya kasih minyak paras. Tidak ada pecah-pecah, dulu pecah-pecah kaki saya, sekarang sama sekali nggak ada pecah. Karena setiap hari saya kasih, karena kekurangan minyak telapak kaki kita itu sebenarnya jadi pecah-pecah. Bagian lutut, coba turun. Yang mana saya belum baca ya. Bentar dulu, bagian lutut yang mana tadi? Oh, sangat jelas dan terima kasih. Kalau orang diabetes turun, itu kan paling bawah diabetes tuh. Turun lagi satu. Stop, jangan kebanyakan. Kalau kumisnya Fadli digosok, ubahnya bisa menjadi memudar. Oh, ubannya memudar katanya Fadli. Kalau sakit kena virus, seluruh tubuh dibalurkan. Jadinya seluruh tubuh itu akan nyeri dan dia tidak ada keseimbangan. Tubuhnya akan demam. Ini demamnya dari sini ke sini panas, tapi dari sini menggigil dingin. Itu akan
tidak ada keseimbangan energi. Kalau orang terserang virus atau apapun bentuknya, ini dari sini ke sini dia akan kedinginan atau dingin sekali, dia butuh digosokkan minyak panas, di sini tubuhnya panas. Jadinya digosokkan pelan-pelan supaya aliran energinya lancar. Semua gosokkan dari telapak kaki, tulang punggung, minum air hangat, terus makan. Kalau makan bubur itu rutin dilakukan setiap 1 jam atau 2 jam. Kalau sudah terlalu jenuh minyaknya terlalu jenuh, ini kan pesakit mendadak soalnya kalau virus itu. Jenuh, dia mendadak, jenuh, mandi air hangat, bersihkan pakai waslap lagi, bersihkan bekas minyaknya, nanti gosokkan lagi. Biasanya 1 hari 2 hari demamnya langsung turun. Jadinya Anda tidak perlu obat-obatan. Kecuali demamnya sangat tinggi sekali, 39 lebih gitu, bisa step anak-anak ya kasih penurun panas. Tapi kalau masih 38 itu nggak usah penurun. Karena tubuh itu memang butuh suhu hangat untuk membunuh virus. Jadinya cukup digosokkan. Seperti itu. Ya, untuk virus. Kelenjar getah bening, getah suara, solusinya. Afirmasi ya, gosokkan di daerah leher sini aja, getah bening. Tapi mudah, saya nggak tahu karena belum pernah yang orang kehilangan suara, saya belum pernah terapi. Jadinya ini digosokkan. Terus kemudian si yang sulit ngomong itu selalu membayangkan ketika digosokkan ini. Afirmasi itu penting sekali membangun kecerdasan ya. Bayangkan bahwa dia lagi setiap hari itu walaupun nggak bisa ngomong, bayangkan setelah disembuhkan, digosokkan minyak, bisa ngomong. Kecuali pita suaranya memang benar-benar sudah putus dan kepotong, nggak bisa ngomong, itu nggak bisa lagi muncul. Tapi kalau masih ada peluang dia bisa ngomong, suaranya ngomong, serak sedikit, itu harusnya kembali, harusnya bisa. Jadinya afirmasinya, bayangkan kita bisa ngomong setelah dibalurkan. Dan kita seminggu kita bayangkan, walaupun nggak ngomong, tapi setelah itu kita coba keluarkan omongan sedikit, kita gosokkan lagi, ini kita lagi mengaktifkan. Ini cakra, apa namanya, saya lupa. Cakra tenggorokan lah intinya. Dia mengendalikan pita suara dan beberapa kelenjar di sini. Jadinya ini kita gosokkan di sini, ini, terus si yang sakit ini membayangkan, digosokkan ini, suaranya aktif lagi. Digosokkan, itu kan bentuk afirmasi namanya. Diaktifkan, ya mudah-mudahan seminggu 2 minggu ada perubahan, walaupun nggak benar-benar keluar suaranya. Bentar ya, saya lihat ya. Sentuhan untuk diri sendiri dong Pak. Saya harus buka baju nggak kan? Sentuhan untuk diri sendiri itu, saya biasanya melakukannya itu semua titik tubuh saya. Saya pakai minyak itu saya gosokkan di daerah sini. Saya suruhkan sini, sama di daerah pinggang sini. Pinggang. Saya biasanya melakukan sebelum tidur, tapi saya tidak setiap hari saya lakukan. Karena saya, kadang-kadang ya minta digosokkan. Tapi saya kalau gosok sendiri itu di pinggang. Begini caranya gosokkan. Dan saya harus buka baju enggak kan? Ini digosokkan begini. Terus di telapak kaki saya naikkan kakinya, biasanya di tempat tidur biasa saya gosokkan begini saja di kakinya. Saya kan kelihatan Fadli atau dirimu pergi dah, Fadli dah selesai kayaknya dengan aduh ini enak. Atau Fadli sebelum ayo duduk nah kasih ngomong sebentar, bisa ngomong nggak saya? Setiap minggu atau setiap bulan saya kasih terapi, gimana sih rasanya Fadli, saya belum pernah tanya. Oke, sebenarnya saya jarang sih dibalurkan Pak ya. Setiap dibalurkan saya merasa enak badannya Pak. Jadi saran saya untuk para yang punya pasangan, kalau bisa disarankan setiap malam tolong dibalurkan. Gimana rasanya Pak? Kalau untuk setelah dibalurin sama Pak Putu, virusnya kayaknya bisa jadi nyenyak Pak. Biasanya selalu begitu Pak. Biasanya juga ini Fadli, biasanya dia juga ketiduran pada saat saya terapi. Biasanya dia juga ketiduran dan tangan saya terasa nggak agak hangat Fadli? Oh, hangat Pak, karena sudah dibalurin. Ya. Oke, terima kasih Fadli. Terima kasih sudah jadi pasien saya setiap bulan, 2 bulan sekali. Kasih. Nah, saya akan tunjukkan buat diri sendiri ya. Kasih. Jadinya ini minyak. Saya selalu buat diri sendiri. Yang terutama yang saya lakukan adalah telapak kaki. Itu saya biasa lakukan itu adalah telapak kaki. Sebelum ini anggap tempat tidur. Saya akan gosokkan dari telapak kaki saya begini. Ini ritual saya mau tidur ini. Ini kan setiap orang pasti melakukan begini. Tapi ya sambil saya dalam hati saya bilang,
bagus ya kaki saya, dalam hati ya, semoga kaki ini bisa membawa terus saya jalan kemana-mana gitu. Kalau afirmasi saya bisa dibawa saya ke Tibet lagi gitu, kaki bawa saya ke Tibet lagi, sehat terus gitu. Kadang-kadang saya orang gila kadang-kadang, karena saya suka ke Tibet. Saya nggak suka jalan-jalan ke luar negeri, tapi Sabtu suka saya pengen main ke Tibet. Sudah pernah sekali, tapi kadang-kadang pengen lagi ngomong, bawa dong kaki ini saya ke Tibet lagi gitu, sehat terus ya, itu kan. Terus saya gosok, tapi nggak ngomong ribut gini, dalam hati aja gosokin kayak gini. Dan saya kadang-kadang di lutut di sini, karena saya ingin umur panjang, lutut ini harus sehat, saya gosokin. Nih, saya mau 100 tahun ini lutut, kamu harus kuat. Kalau ini nggak kuat, nggak bisa jalan. Kamu akan saya sayangin. Gitu, gosok, bilang. Oke, telapak kaki lagi satu sama. Nih, kalau hanya punya satu kaki yang sehat, kita tidak bisa jalan-jalan, harus dua-duanya sehat, gosokin lagi. Sama. Nih, 100 tahun juga nih, gosokin sini. Pinggang. Terus kemudian saya gosokin di pinggang sini ya. Nih, sama. Pinggang adalah pembuka energi. Di sini kita gosokin di pinggang. Kelihatan nggak pinggang? Nih, karena saya urin ya. Ini kita gosokin di sini. Kita gosok di sini. Udah ya, anggap segitu. Tapi sambil ngomong, sehat gitu kan. Gitu. Terus kemudian di daerah dada. Daerah sini. Terus terakhir saya biasanya sekalian mau tidur baru di leher. Sekalian terakhir saya di leher. Di sini telinga sama di sini saya gosokin semua. Dah, di situ karena saya agak ini tangan saya pengen saya tidak ada minyaknya, saya pakai hand sanitizer atau pakai tisu, kadang saya bersihan atau ke toilet sebentar sambil pipis, baru saya bawa rebahan. Seperti itu. Ini saya biasanya lakukan tengah malam. Jam 11, jam 12, karena saya tidurnya biasanya cari jam 12 atau jam 1 malam. Sebelum itu saya baca buku biasanya. Mungkin itu ya dari saya. Ada nggak pertanyaan lagi sebelum saya pindah? Ada nggak? Saya selalu balurkan ke wajah. Oke, terus turun lagi banyak sekali. Atau yang dari paling bawah deh, paling bawah kita naik. Oke, terima kasih untuk alergi. Alergi apa ya? Minum air putih deh dulu, banyak alergi, sama minum samples. Alergi minyak atau alergi makanan? Saya juga nggak ngerti. Saya alergi minyaknya. Habis pakai minyaknya jadi biang keringat. Dan saya coba semua minyak kecuali pakai minyak telurnya aja yang aman, Pak. Bagaimana solusinya? Siti, ada peluang dia alergi sama minyak, tapi panjang sekali tekniknya untuk menghilangkan energi itu, Bu. Jadinya Ibu harus berdamai, harus memberi, bisa ngomong sama tubuh, kamu butuh minyak, intinya begitu. Tapi ada beberapa titik penting. Di sini titik penting, di sini ada titik penting untuk ngasih tahu tubuh, kamu butuh minyak. Jangan kamu bertentangan. Intinya begitu dengan tubuh. Tapi harus terapi ketemu dengan saya biasanya baru. Kalau tidak, campur dengan minyak telonnya paras, campur minyak telon sama minyak klasiknya. Dicampur dulu. 50% dicoba, digosok. Ini akan membuat lebih encer minyak klasiknya. Lebih encer, 50% telon parasnya, 50% minyak parasnya. Itu biasanya mengurangi alergi, tapi efek penyembuhannya tetap terjadi. Pak Putri. Sering pingsan. Sering pingsan. Gimana caranya? Energinya lemah sekali. Saya nggak tahu penyebab pingsan, banyak sekali ya. Sering pingsan bisa karena mah, banyak sekali. Bisa karena energinya terlalu lemah dan sebagainya. Itu silakan. Berkah ilmunya untuk kita semua. Makasih. Apalagi ya? Anak saya, apalagi Pak? Turun lagi. Udah turun ya? Atau ke atas. Sering pingsan, banyak penyebab. Tidak saya bisa jelasin di sini ya. Terima kasih Pak Putu. Terus naik lagi. Dah ya. Alergi minyaknya sudah. Terus naik lagi. Betul sekali. Afirmasi positif itu harus dilakukan setiap pagi setelah. Kadang-kadang afirmasi itu saya setuju. Afirmasi positif, yes, itu penting banget dilakukan buat Bapak Ibu. Ya, penting banget. Cuma kalau tidak bisa afirmasi, jangan takut tidak sembuh. Balurkan saja dulu minyaknya,
Terus habis itu tidur nyenyak, besok pagi seger, mandi, bersihin tubuhnya, otomatis kita akan bersyukur, wah enak sekali tidur. Satu kata pagi hari yang akan muncul, enak sekali tidur semalam. Gara-gara digosokin minyak. Itu udah vibe-nya positif sekali. Itu akan membuka jalan baru, kecerdasan baru dalam tubuh untuk kembali dalam proses penyembuhannya. Apalagi ya, sudah. Cucu saya 2,9 tahun belum bisa berbicara. Bisa diterapi. Pakai aja minyak Avara, rutin aja, nggak bisa. Tapi biasa anak-anak umur 2 tahun belum bisa bicara, 4 tahun nanti malah bagus caranya. Tiap orang itu ada yang geraknya lambat, ada yang suaranya lambat, baru lahir itu. Tapi diaktifkan saja, sering diajak ngobrol sambil digosokin minyak paras yang untuk anak-anak Avara namanya ya. Stroke menyerang wajah, sering aja rutin. Kayak tadi itu kalau stroke, cadel dan sebagainya, setidaknya dia nyaman. Kalau saya balur minyaknya banyak banget, bagaimana ya Pak? Ya bagus dong, makin banyak semakin bagus, tapi dibuat rata. Dibuat rata, jangan disiram aja dibiarin, dibuat rata minyaknya. Seperti itu ya. Ada lagi? Udah ya, udah selesai ya. Oke, udah malam, udah jam 10, mungkin itu. Ntar saya pindah dulu ke ruangan. Yang satunya. Matiin dulu ini dong. Biar nggak masuk sama. 2.300. Oke. Suara saya sudah masuk belum? Oke. Suara saya masuk, tapi ini sinarnya kecil. Oke. Terlalu gede nggak sinarnya ya? Terlalu terang nggak sinarnya? Kameranya juga. Oke ya. Sepertinya habis ini saya juga akan tidur cepat ini. Karena besok saya akan ketemu ngasih seminar di Fakultas Kedokteran UNUD, ketemu banyak link and match dengan guru-guru besarnya di UNUD. Dan saya sudah kena minyak paras banyak sekali, aromanya juga lumayan, jadinya membuat lumayan rileks saya. Saya pengen respon satu orang deh sebelum kita tutup. Terus bagaimana penjelasan tadi, kira-kira apa yang didapat dari penjelasan saya tadi? Mungkin ada satu orang yang komen. Silahkan. Ada yang komen? Mungkin komen dalam artian mau ngobrol sama saya sebentar saja. Siapa yang mau? Silahkan komen. Wow, ini promosi Bu Linda, Paras Turbo Training di Bandung. Ya, kita akan ada pelatihan di Bandung. Bagi yang dekat Bandung silahkan hadir. Itu berbayar 350.000, tapi dibalikin berupa barang senilai hampir 2 juta. Nanti kalau Anda mau ikut, ini lagi promosi ibunya. Saya bantu. Saya Pak Putu. Primasari Max Hendrian, dia bilang mau. Coba sharing sebentar deh. Saya takutnya nggak nyambung. Saya jelasin, nggak dapat nggak gitu. Siapa ya ini? Silakan Ibu. Saya pikir cowok tadi, ternyata memang cewek. Silakan Ibu, dapat sesuatu kah dari cerita ini atau Ibu punya cerita sebelum kita tutup? Silakan. Sekalian mau testimoni, jadi yang susah tidur, jadi setelah memakai Faras, jadi mudah sekali tidur, terus jadi rileks. Jadi saya ini orangnya beda jauh sama suami. Suami Kenapa? Gampang tidur, kalau saya susah tidur. Jadi penjaga rumah dan security. Jadi kalau dia pulang dari kerja gitu, dia kan driver ya. Ya. Pulang langsung tidur gitu. Saya ngeliatin aja gitu, ngiri gitu. Tapi terus? Semenjak ada Faras, saya balur itu Faras, jam kemudian udah rileks banget, seperti dapat sesuatu gitu ya. Kayaknya pikiran saya tuh bebas gitu. Ya, seperti fresh ya. Jadi bersyukur banget gitu ketemu Faras. Terus yang kedua, kakak saya itu kan gampang keliengan ya. Jadi dia pernah. Apa keliengan itu, Bu? Pusing? Mungkin dia kan nggak mau cek apa darah tinggi, apa mungkin darah rendah. Mungkin tensi apa ya. Oke, terus lanjut. Dia beberapa kali pernah jatuh di jalan. Terus saya balur Faras,
alhamdulillah dia jadi lebih sangat-sangat rileks, terus juga dia jadi lebih kuat tubuhnya. Jadi kalau dia banyak pikiran gitu kan, udah tuh kelayangan gitu, mau muntah gitu. Terus saya langsung balurkan Faras 3 kali aja, pagi, siang, terus sama sore gitu. Dia langsung besoknya langsung sehat lagi gitu. Biasanya kan kalau dia kelayangan lama ya, bisa 3 hari. Bahkan pernah dia paksain diri jalan dulu sebelum kenal Faras. Jatuh dia. Jalannya lagi sama ibu saya bingung gitu kan, akhirnya manggil-manggil orang tengah jalan supaya gendong dia gitu sampai rumah. Tapi semenjak ada Faras, jadi semenjak kelayangan saya langsung kasih Faras, langsung kasih. Sekarang kalau gimana dia ceritanya? Udah kasih Faras, dia bilang ini enak. Dia nggak pernah ke dokter semenjak itu. Nggak pernah ke dokter sekarang. Waduh. Terus yang kedua jarang lagi minum obat. Dia kan sering banget minum Paramek. Nyebutin merek. Nggak apa-apa. Tapi kan yang penting Bu, saya ngelihat itu banyak problem orang sekarang awalnya itu sakit itu karena susah tidur. Jadinya bersyukur Ibu bisa tidur, benar-benar. Karena berarti sebenarnya orang yang susah tidur itu tegang Bu. Tegang itu nyedot energi. Jadinya kita lelah. Paling jelek itu lelah tapi nggak bisa tidur. Itu nyedot dan menyebabkan penyakit. Kita lelah tapi disuruh rebahan nggak bisa. Itu artinya apa Bu? Itu artinya apa? Kita ada beban yang nggak beres. Beban itu, tapi beban itu nggak nyumbat energi. Karena kan beban itu biasanya neken di leher dia. Itu kan sebenarnya sehingga fisik kita kena. Itu namanya gangguan psikosomatis. Fisik kita kena, kita jadi tegang. Tidur pikiran kita kemana-mana. Itu bahasanya saya itu open loop. Problem yang tidak terselesaikan, tapi bisa dibereskan dengan cara membalurkan minyak Faras. Sudah bablas tidur. Dan masalahnya besoknya baru ingat. Tapi kalau lupa terus masalahnya ya salah juga gitu loh. Dan ingat lagi kerjaan baru apa segala macam. Makanya saya bilang obat tidur itu harusnya nggak orang pakai lagi. Kalau dia tahu menggunakan minyak Faras. Karena dia menolong sekali. Coba Ibu rutin ya, anggap Ibu setiap hari tetap nggak bisa tidur, tapi Ibu stres, tegang, itu kecenderungan sakit itu tinggi Bu. Karena dia akan neken di daerah leher sini, dan ini energi paling penting itu. Dan Ibu salah satu bersyukurnya di situ. Jadinya ketika Ibu sholat, terima kasih sama Allah, karena saya sudah bisa tidur, itu anugerah yang luar biasa. Jadinya itu nggak bisa dibayar apapun. Banyak orang kaya berduit Bu, maksudnya ya banyak juga yang sehat tapi orang kaya berduit itu susah tidur, makan juga nggak enak, nggak boleh makan daging A, B, C, nggak boleh ini, nggak boleh itu ya kan begitu. Jadinya bersyukur menurut saya. Betul. Bisa tidur aja bersyukur. Teorinya bersyukur gampang, tapi pas praktek misalnya mau tidur kan kita mikirin apa-apa gitu, apalagi kan banyak keinginan gitu. Setuju. Ngelihat Makanya selalu saya rubah. Ibu, ini banyak pasien saya ngomong gini, Bapak enak sih ngomong, kalau saya lagi sakit gimana caranya bersyukur, gimana saya bisa tidur? Betul nggak? Betul itu. Itu pertanyaan dan sering saya, Ibu nggak usah bersyukur sekarang, saya bilang. Tapi malamnya gosokin minyak Faras, tapi baru bangun, wah enak sekali tidur. Itu kata-kata bersyukur, saya bilang. Jadinya berdoa itu kadang-kadang berat sekali ketika kita sakit, tapi yang bisa dilakukan adalah memperbaiki jalur energi. Makanya saya bilang gosokin minyaknya sehingga kamu merasa rileks. Besok pagi tanpa disuruh kamu akan bilang aduh enaknya tidur malam, langsung bilang terima kasih ya Allah gitu, terima kasih ya Tuhan, enak sekali tidur saya malam ini, baru pertama kali saya ngerasain. Itu titik pembuka energi kita Bu. Sejak saat itu Trika naik terus kesehatannya. Sejak saat itu Ibu pengen sholat lagi, yang awalnya malas sholat karena ini masalah. Karena kadang-kadang kalau kita nggak mood lagi sakit, sembahyang pun kan malas Bu, ya kan? Nah makanya saya bilang sentuhan orang lain atau sentuhan diri sendiri itu membereskan banyak hal. Makanya Ibu benar, gosokkan dulu minyak, habis itu bersyukurnya banyak. Benar nggak? Jadi saya udah pakai 2 tahun ya, saya baru kali di testimoni. Jadi yang saya bersyukur dari bertemu dengan Faras gitu,
saya bisa gampang tidur. Terus yang kedua, kakak saya kemarin kan sembuh. banyak stres. Kakak saya itu ada 4. Jadi satu sudah saya balurin Faras, satu lagi saya perkenalkan Faras lagi. Terus dia kan stres banget, banyak masalah, sampai badannya demam gitu. Terus saya balurin Faras baru sekali, besoknya langsung sembuh dia. Aneh gitu. Luar biasa. Padahal saya nggak pakai afirmasi, nggak pakai doa. Ya, itu nanti akan datang sendiri. Kalau kita sudah ini, sebenarnya afirmasi itu boleh ada, boleh tidak, tapi niatnya, Bu. Kadang-kadang. Oh gitu. Ibu tinggal di mana sih? Saya Jakarta Barat. Jakarta Barat. Bu, makasih banyak. Jadinya, tapi Ibu bersyukur tambah lagi saya kasih bonus minyak paras klasik. Ya, itu bersyukur lagi ya. Jadinya semoga Ibu dan keluarga sehat, nanti akan dihubungin oleh panitia. Jadinya makasih banyak, semoga sehat terus. Maaf ya, kebanyakan ngomongnya. Gak apa-apa, saya senang banget. Makasih Pak. Ya, selamat malam. Pak Ibu, saya nggak bisa banyak komen lagi, tapi saya senang tadi diawali oleh peserta hanya 100 di awal, 130 atau berapa, tapi ditutup tadi 300 berapa itu terakhir, tapi sekarang sudah mau tutup jadi 292 lagi. Jadinya ternyata tambah naik yang ikut. Dan pesan saya, Bapak Ibu, jangan berhenti sampai di sini. Ketika Anda sembuh, saya minta tolong sekali, ikutlah jadi agennya Faras. Kita sebarkan kebaikan, kita sebarkan cinta, kita tolong orang lain dengan ikut memasarkan minyak Faras ini. Ya, bangun keyakinan bahwa setiap orang itu bisa sembuh, bangun keyakinan bahwa keluarga yang baik atau sentuhan dan cinta kasih itu bisa menyembuhkan, dan pesan-pesan ini bisa disampaikan lewat Faras. Itu jadinya jangan berhenti ketika Anda sembuh, sebarkan kesembuhan ini lebih banyak orang lagi, dan ayo ikut. Bukan hanya sekedar dapat duit, tapi Anda akan dapat persahabatan, dapat komunitas yang sehat, saling membantu satu dengan yang lainnya lewat menjadi agennya minyak Faras di kota Anda masing-masing. Semoga malam hari ini menjadi berkat buat kita semua, menjadi bahagia buat kita semua. Yang ingin sembuh semoga disembuhkan, yang ingin cepat tidur, yang sulit tidur bisa cepat tidurkan, yang ingin punya anak kembali diberi berkah punya anak lagi, apapun cita-cita Anda, yang pengen bayar hutang bisa hutangnya selesai gitu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di acara saya berikutnya. See you. Ya, wah, luar biasa sekali ya ilmu-ilmu yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Putu. Saya ada petik beberapa sih tadi itu. Kita harus jangan tergesa-gesa ya setiap membalurkan minyak. Boleh tergesa-gesa. Terus tadi saya juga udah nyontoin ini, ternyata itu benar ya, ada ya kayak tarik-menarik gitu ya Pak. Dan ada juga tiga pesan ya, itu ada fisik, energi, dan kedasan. Jadi itu harus ditanamkan di benak Bapak Ibu semua ya. Baik, untuk yang tadi mendapatkan testimoni, saya ucapkan selamat mendapatkan afirmasi. Nanti itu bisa ya Bapak Ibu. Dan sekarang kita lanjutkan dengan pengundian door prize ya Bapak Ibu ya. Untuk operator bisa dibantu. Baik, door prize kali ini adalah 1 botol klasik. Dan saya hanya akan mencari 2